Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rahmanda, NIM 1914070011, jurusan PGMIA BP 19, UIN Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Ibu Miliasari, SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang pertama tentang pengertian deskriptif data hasil penelitian dan cara menyusun dengan contoh pada penelitian eksperimen deskriptif, korelasi, penelitian tindakan kelas, perpustakaan, dan mix. Yang pertama, pengertian. Yang dimaksud dengan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Tujuan dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan teknik statistika adalah untuk meningkas data agar menjadi lebih mudah dilihat dan dimengerti. Cara menyusun pada hasil penelitian eksperimen terdapat dua cara, yaitu data nilai tes awal meliputi data nilai tes kelas eksperimen 1 dan data nilai kelas eksperimen 2, dan data nilai tes akhir meliputi data nilai tes akhir kelas eksperimen dan data nilai tes akhir kelas eksperimen 2. Cara menyusun pada hasil penelitian mix atau campuran meliputi analisis data kuantitatif, gambaran umum tempat penelitian, analisis data kualitatif. Cara menyusun pada hasil penelitian tindakan kelas meliputi observasi lokasi penelitian, deskripsi data hasil penelitian, dan cara pada hasil penelitian korelasi, deskripsi data hasil penelitian. Materi yang kedua tentang hasil penelitian untuk setiap tahap pada model penelitian pengembangan. Menurut Acker, ada 4 tahap dalam penelitian pengembangan yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan, yaitu pemeriksaan pendahuluan, proses dan hasil dokumentasi, analisa, dan refleksi, penyesuaian teoritis, dan uji empiris. Ada beberapa model penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan, antara lain model Sugiyano. Menurut Sugiyano, penelitian dalam pengembangan dapat diimplementasikan melalui 10 langkah. Model Dix dan Curry, model ini adalah satu dari model procedural, yaitu model yang menyarankan agar penerapan prinsip desain instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh secara berurutan. Model Brock dan G menjelaskan yang dimaksud dengan model penelitian dan pengembangan, yang diartikan sebagai proses yang digunakan untuk pengembangan dan membatasi produk pendidikan. Model 4D. Menurut Tiggersen, ada 4 tahap penelitian dan pengembangan yang diangkat dengan 4D, yaitu design, develop, and decentralize, dan designable. Karakteristik penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan. Menurut Brock and G menjelaskan penelitian dan pengembangan memiliki 4 ciri utama. Mengembangkan produk berdasarkan temuan percobaan tersembunyi,
dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyawa di mana produk tersebut nanti digunakan. Melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian dengan produk yang akan dikembangkan, dan melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Menurut Wayan, ada 4 karakteristik penelitian pengembangan, yaitu pengembangan model pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang pencapaian kompetensi siswa. Proses pengembangan model pendekatan, model, metode, dan media. Proses pengembangan produk. Selanjutnya, materi ketiga tentang analisis data hasil penelitian pada penelitian eksperimen, penelitian tindakan kelas, deskriptif, mix, dan korelasi dengan contoh. Yang pertama, analisis data hasil penelitian eksperimen. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian eksperimen, tergantung pada beberapa jumlah variabel yang teliti. Contohnya, penggunaan mikro Excel dalam analisis data eksperimen pada pembelajaran fisika tentang gerak lurus berubah beraturan. Hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh Microsoft Excel dapat dengan relatif mudah dalam menganalisis data eksperimen data. Penggunaan tegangan terhadap waktu data, pengosokan kapasitor menunjukkan pencocokan fungsi eksponensial terhadap suatu himpunan data, yaitu percobaan tentang penurunan tegangan V terhadap waktu dalam pengosokan kapasitor ditunjukkan oleh Gottred, menunjukkan hubungan antara in V dan waktu sehingga berbentuk merupakan gerak garis lurus. Yang kedua, analisis data penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru bekerjasama yang dilakukan dengan penelitian lain, atau bahkan bisa saja guru kelas yang menjadi peneliti di kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh, Bu Estus melakukan penelitian tindakan untuk meningkatkan minat belajar matematika peserta didik dengan menerapkan model PMU-KIDI, yaitu pembelajaran menyenangkan, unik, kreatif, inovatif, demokratis, dan interaktif, melalui 3 siklus pada peserta didik kelas 8 SMPN 7 Bondowoso. Setiap akhir siklus, ia mengambil data minat menggunakan lembar angket. Beberapa teori aspek minat angket dapat disusun sebagai berikut. Kisi-kisi butir angket minat, konversi data kuantitatif ke kualitatif. Yang ketiga, analisis data hasil penelitian deskriptif. Analisis data deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Contoh, jika seorang ingin melakukan analisis klasifikasi terhadap data siswa, maka untuk mengetahui gambaran umum dari data mahasiswa tersebut perlu dilakukan proses analisis deskriptif seperti mengetahui nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, nilai tengah, standar deviasi, nilai modus, dan lain-lain. Yang keempat, analisis data hasil penelitian mix. Melakukan analisis data penelitian mix tidak dapat dilepaskan dari analisis data kualitatif dan kuantitatif yang membangunnya.
Cara melakukan merge ditentukan oleh desain yang dipilih, di antaranya sebagai berikut: desain sequential export, desain sequential explantor, desain embedding multiple desain. Yang terakhir, analisis data hasil penelitian korelasi. Setelah dilakukan golongan kategori penilaian, selanjutnya data diolah dengan menggunakan program komputer untuk menentukan koefisien korelasi, sehingga dapat dijelaskan bagaimana hubungan antara daya tahan otot tungkai kaki yang diwakili dengan tes naik turun tangga dengan kemampuan lompat jauh. Selanjutnya, materi keempat tentang pembahasan penelitian dengan contoh. Pada umumnya, pembahasan hasil penelitian ini dalam laporan penelitian ditetapkan di bab 4 dengan susunan sub-babnya mengikuti atau menyesuaikan dengan judul penelitian dan perumusan masalah penelitian. Pembahasan penelitian adalah jawaban pertanyaan penelitian. Bagaimana ini menjadikan 3 hal, yakni kerangka berpikir, sistematika penulisan, dan pembahasan penelitian. Kerangka berpikir disiapkan ketika menyusun proposal penelitian adalah jawaban pertanyaan penelitian. Contoh pengaruh antara media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 01 Neraka Aji Tulang Bawang. Berdasarkan analisis dan pengolahan data dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran mempunyai arti yang sangat penting dengan hasil belajar siswa, sehingga dengan proses pembelajaran menggunakan media belajar siswa yang maksimal. Selanjutnya, materi yang kelima tentang keterbatasan penelitian. Terdapat kendala dalam pencarian data responden untuk mengisi kuesioner yang sesuai dengan kriteria pengisian kuesioner. Peneliti membutuhkan waktu berminggu-minggu agar dapat memenuhi jumlah responden yang sudah ditetapkan. Keterbatasan kemampuan khususnya dalam pengetahuan membuat karya ilmiah. Keterbatasan penelitian menunjukkan kepada suatu situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari dalam penelitian, dan peneliti tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.